Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Ketika Harus Memilih. Efesus 4 ayat 27 berkata, "Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Ayat ini hendak mengingatkan kita dengan berbagai jenis perilaku yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan orang percaya. Misalnya, pada waktu kita berkendara di jalan, ada orang yang memotong jalan kita. Lalu kita bereaksi dengan memaki dan memotong jalannya juga. Hal itu berarti kita memberi kesempatan kepada iblis yang kemudian mendukakan roh Allah. Ketika kita dihina orang, direndahkan, apakah itu teman bisnis, atasan, bawahan, atau siapapun, lalu kita tergoda untuk membalas, kita bereaksi keras. Di sini kita memberi kesempatan kepada iblis. Tapi kalau kita berdiam diri, kita menyenangkan hati Tuhan. Inilah kondisi di mana kita harus memilih. Hal seperti ini bisa terjadi atas semua kita. Ironis, banyak orang yang telah dikuasai oleh kuasa gelap, sehingga tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hati Allah itu dilakukannya setiap hari. Bukannya mengalami perubahan, mengenakan hidup baru, semakin diperbaharui dalam Tuhan, malah semakin rusak. Tetapi iblis tentu cakap untuk bisa membalut kejahatan itu dengan tindakan-tindakan yang kelihatannya mulia, sehingga ia tidak menyadari dirinya sedang ada dalam kekuasaan kuasa gelap. Apalagi kalau orang tersebut rajin ke gereja, menjadi aktivis atau pendeta. Padahal potensi dikuasai oleh iblis itu tetap ada pada siapapun, sehingga sebenarnya ia tertipu oleh dirinya sendiri. Seorang hamba Tuhan yang sedang berkhotbah di mimbar bukan berarti kebal terhadap iblis. Bisa tiba-tiba muncul sesuatu dalam pikirannya untuk menunjukkan kehebatan dirinya, baik secara langsung ataupun tersamar. Disitulah iblis masuk. Jadi hidup sejatinya satu pembelajaran terus-menerus. Banyak di antara mereka yang telah yakin dan merasa sebagai anak-anak Allah. Masalahnya, apakah Allah mengakui sebagai anak-anaknya? Apakah Allah memberi pengakuan tersebut? Untuk ini, kita harus sungguh-sungguh mempersoalkannya, supaya kelak ketika kita meninggal dunia, Tuhan menerima kita sebagai anak-anaknya. Jujur, ini bukan merupakan suatu hal yang sepele. Maka kita harus selalu memeriksa diri kita. Apakah kita ini anak Tuhan yang benar atau tidak? Apakah kita anak yang berkenan atau tidak? Sebab
sejatinya semua orang percaya adalah anak Tuhan. Setiap peristiwa yang kita alami setiap hari pasti memuat pilihan. Harus diselidiki dengan serius. Bagaimana reaksi kita terhadap suatu peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Pada waktu orang minta tolong kita, bagaimana reaksi kita? Waktu kita dipuji, disanjung, dihormati, bagaimana reaksi kita? Waktu kita disakiti, dihina, direndahkan, difitnah, bagaimana reaksi kita? Semua itu adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu harus dilakukan tanpa henti. Jangan puas kalau kita sudah menjadi orang yang terhormat atau dipandang rohani. Jangan puas sampai di situ. Kita harus memiliki hati yang benar-benar tulus, yang kita tunjukkan dengan tidak mengingini sesuatu. Sebab ketika masih mengingini sesuatu, sesungguhnya hati kita terarah kepada apa yang kita ingini itu. Dan hal itu menjadi majikan. Banyak orang Kristen tanpa sadar menjual diri kepada kuasa gelap, yaitu ketika memikirkan apa yang Allah tidak pikirkan. Jadi, kita harus belajar memikirkan apa yang Allah pikirkan. Kalau hidup kita hanya melihat dunia fana ini, kita akan melihat ini sebagai suatu hal yang sulit, bahkan mustahil. Tapi kalau kita melihat kekekalan, kita akan berkata, tidak masalah sekalipun hanya 70 tahun. Kita tahu Tuhan mengikat kita, membelenggu kita, supaya kita tidak menjadi liar dengan segala keinginan. Belenggu tersebut diberikan supaya kita bisa membangun diri untuk bisa hidup dalam ketertundukan total, supaya kelak kita meninggal, kita sudah terlatih untuk hidup dalam ketertundukan, hidup dalam ketaatan. Sebab nanti di surga kita akan menikmati kehidupan yang sempurna yang Allah Bapa sudah sediakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.